Audio Jungle. Hai teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih itu asesmen? Asesmen pembelajaran adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut keputusannya, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Terdapat 7 langkah dalam penyusunan asesmen. Yang pertama yaitu menyusun rencana asesmen. Dalam merencanakan asesmen atau evaluasi hasil belajar, perlu melakukan setidaknya 7 hal, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan dilakukannya asesmen. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dinilai, apakah itu aspek kognitif, aspek afektif, atau aspek psikomotor. Yang ketiga yaitu memilih dan menentukan teknik apa yang akan digunakan. Bisa dengan menggunakan metode tes atau non-tes. Yang keempat yaitu menyusun instrumen yang akan dipergunakan untuk menilai proses dan hasil belajar para peserta didik. Yang kelima yaitu menentukan metode penskoran jawaban siswa. Dengan kata lain, harus menentukan tolak ukur, norma, atau kriteria yang akan dijadikan patokan dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi. Yang keenam yaitu menentukan frekuensi atau durasi kegiatan asesmen. Dan yang ketujuh adalah mereview tugas-tugas asesmen. Langkah asesmen yang kedua yaitu menghimpun data. Dalam kegiatan ini, sebagai guru bisa memilih teknik tes dengan menggunakan tes, atau memilih teknik non-tes dengan melakukan pengamatan, wawancara, atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu berupa rating scale, checklist, interview guide, atau angket. Langkah-langkah asesmen berikutnya adalah melakukan verifikasi data. Verifikasi data perlu dilakukan agar kita dapat memisahkan data yang baik atau data yang akan memperjelas gambaran mengenai peserta didik yang akan dievaluasi dan data yang kurang baik, yaitu data yang akan mengaburkan gambaran mengenai peserta didik. Langkah asesmen yang keempat yaitu mengolah dan menganalisis data. Tujuan dari langkah ini adalah memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun. Agar data yang terhimpun tersebut bisa dimaknai, kita bisa menggunakan teknik statistik dan atau teknik non-statistik berdasarkan pada pertimbangan jenis data. Langkah asesmen yang kelima yaitu melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat tentu saja harus mengacu pada sejumlah tujuan yang telah ditentukan pada awal tadi sebelum kita melakukan asesmen. Langkah asesmen yang keempat yaitu menyimpan instrumen asesmen dan hasil asesmen. Dengan disimpannya instrumen, ringkasan, serta jawaban siswa berguna untuk memperbaiki instrumen tes pada tahun selanjutnya. Dan langkah asesmen yang terakhir yaitu menindaklanjuti hasil evaluasi. Berdasarkan data yang telah dihimpun, diolah, dianalisis, dan disimpulkan, maka sebagai guru atau evaluator bisa mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan sebagai tindak lanjut konkret dari kegiatan penilaian. Dengan demikian, seluruh kegiatan penilaian yang telah dilakukan akan membawa banyak manfaat karena terjadi sebagai perubahan atau perbaikan. Kalian sudah tahu kan apa pengertian dari asesmen dan langkah-langkah cara membuatnya? Untuk kita lebih paham lagi, mari kita lihat contohnya. Nah teman-teman, ini adalah contoh asesmen dalam ranah psikomotor. Bisa dilihat ya. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi RPP yuk. Apa sih itu RPP? Definisi rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa kini dan masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,
Pasal 20 berbunyi bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari RPP, ayo kita kenali komponen-komponen dari RPP. Komponen RPP menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran, serta jumlah pertemuan. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu mata pelajaran. Yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam yaitu materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan yaitu metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Yang kesembilan yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dan kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Selanjutnya adalah komponen RPP yang ke-10, yaitu penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Dan yang ke-10 yaitu yang ke-11 yaitu sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sekarang kita sudah mengetahui kan definisi komponen dari RPP. Selanjutnya, mari kita ketahui langkah-langkah dari membuat RPP. Menurut Kunandar, langkah-langkah menyusun RPP meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, identitas mata pelajaran, seperti menulis nama mata pelajaran, kelas, semester, dan alokasi waktu. Kedua, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, indikator. Yang keempat, materi pembelajaran seperti mencantumkan materi,
dan melengkapi dengan uraian yang telah dikembangkan dalam silabus. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Biasanya diambil dari indikator. Keenam, strategi atau skenario pembelajaran, seperti memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru secara beruntun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ketujuh, sarana dan sumber pembelajaran. Sarana pembelajaran di sini ditekankan pada sarana dalam arti media atau alat peraga, dan sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber dalam belajar mengajar. Kedelapan, penilaian dan tindak lanjut. Maksudnya untuk menilai pencapaian belajar siswa berdasarkan yang telah dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Nah, sekarang kan udah tahu kan apa pengertian dari RPP, komponen-komponen RPP, dan langkah-langkah membuat RPP. Selanjutnya, mari kita lihat contoh dari RPP agar kalian Audio Jungle.